Ya, selamat berjumpa lagi dengan saya. Kini kita akan membahas mengenai misteri Tritunggal. Banyak orang yang bingung dengan masalah Tritunggal ini. Ya, terutama orang-orang yang tidak mengenal doktrin kekristenan. Mereka bingung dan mempertanyakan, ya, Kristen itu orang Kristen Tuhannya berapa sih? Orang Kristen itu Tuhannya satu atau tiga? Kalau satu kenapa disebut Tritunggal? Lalu sering membandingkan antara monoteisme dengan Tritunggal. Mana yang benar? Monoteisme kah atau Tritunggal kah? Nah, ini sebenarnya suatu perbandingan keliru, saudara. Ya, monoteisme tidak bisa dibandingkan dengan Tritunggal. Monoteisme kah atau Tritunggal kah? Itu tidak bisa, sama seperti pertanyaan berapa banyak mobil dengan apakah mobil itu. Apakah bisa dibandingkan pertanyaan berapa banyak mobil dengan apakah mobil itu atau bagaimanakah mobil itu. Nah, sebenarnya saudara, iman Kristen pun juga iman yang monoteisme yang bersumber, ya, dari Alkitab, dari para patriark Ibrani, monoteisme Israel dari Abraham, Ishak, Yakub, Musa, Taurat, dan para nabi. Jadi berakar dari monoteisme Israel. Lalu kalau monoteisme yang mengakui Allah itu satu, kenapa ada Tritunggal? Nah, saudara, Tritunggal itu bukan berbicara berapa sih Allahnya orang Kristen, tapi Tritunggal itu berbicara hakikat Allah orang Kristen. Nah, kalau hakikat itu pertanyaannya bukan berapa atau siapa Tuhannya orang Kristen, tapi bagaimana keberadaan Tuhan Kristen. Nah, jadi Tritunggal itu berbicara bagaimana Allah, bukan berapa Allah. Kalau pertanyaan berapa, itu sudah selesai bagi Kristenan. Ya, Kristen mengakui bahwa Allah itu satu, Allah itu esa. Tuhan yang satu itu bagaimana keberadaannya? Nah, itulah jawabannya Tritunggal. Apa yang saya sampaikan ini kiranya bisa membuat kita memahami, menyadari bahwa monoteisme tidak bisa dibandingkan dengan Trinitas atau Tritunggal. Karena monoteisme berbicara berapa Allah, sedangkan Trinitas, Tritunggal berbicara bagaimana keberadaan Allah. Jadi bagaimana keberadaan Allah yang satu itu, maka kemudian jawabannya adalah Tritunggal. Apakah ini tidak masuk akal? Apakah ini tidak logis? Nah, saudara, kalau sesuatu yang tidak bisa engkau mengerti kemudian tidak masuk akal, sebenarnya bukan masalah ini doktrin Tritunggal ini tidak masuk akal atau masuk akal, tetapi akal beberapa orang yang tidak bisa memahami, tidak nyampe. Ya, seperti saksi Yehova, seperti agama kalian mengatakan ajaran Tritunggal itu tidak masuk akal. Masa 1+1+1 sama dengan 3? Ya, ini bukan masalah matematika, ini masalah hakikat keberadaan Allah. Ya, kalau nggak masuk akal itu karena otaknya yang tidak bisa nyampe, maka dikatakan tidak masuk akal. Ya, tetapi bagi kita orang Kristen itu masuk akal, karena ini berbicara hakikat. Seperti hakikat manusia, setiap manusia mempunyai satu tubuh jasmani, satu tubuh rohani. Kalau gitu berapa manusia? Satu. Tapi hakikat manusia, setiap manusia, satu orang manusia itu hakikatnya adalah memiliki satu tubuh jasmani, satu tubuh rohani. Kalau itu manusia juga satu tubuh jasmani ditambah satu tubuh rohani, berarti ada dua manusia. Setiap manusia itu punya dua keberadaan. Tentu saja tidak satu, tetapi dalam berbicara hakikat, setiap manusia itu mempunyai tubuh jasmani, tubuh rohani. Apakah ini tidak masuk akal? Masuk akal. Sangat masuk akal. Hanya saja sering banyak orang menolak untuk mengakui bahwa ajaran iman Kristen itu masuk akal. Bahwa Tritunggal itu tidak bertentangan dengan monoteisme. Bukannya tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat, tetapi mereka menolak akal sehat. Karena kalau mereka mengakui bahwa ajaran Tritunggal itu bisa diterima nalar, mereka harus mengakui kebenaran iman Kristen, tapi mereka tidak mau mengakuinya.
Kita sebagai orang Kristen tetap yakin, tetap percaya. Tuhan memberkati saudara semua. Haleluya. Amin.